Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raditya Bayu Hermawan, biasa dipanggil Bayu. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu bahan kimia yang sangat umum teman-teman temukan, baik di laboratorium ataupun kehidupan sehari-hari. Teman-teman ada yang tahu apa? Ya, jawabannya adalah aseton. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang suka nail art seperti saya, seperti foto di samping. Ini adalah contoh nail art saya yang terakhir kemarin. Nah, pasti jika teman-teman sering nail art atau pernah mendengar nail art, pasti itu selalu berpasangan secara tidak langsung dengan bahan kimia yang namanya aseton. Nah, aseton atau propanon, dia ini adalah pelarut organik yang sangat volatil teman-teman. Dia ini artinya cepat menguap. Di dalam laboratorium, aseton ini sering digunakan sebagai pembersih alat gelas seperti piala gelas dan lain-lain. Lalu dia juga bisa sebagai pelarut polimer di dalam proses ekstraksi. Nah, di kehidupan sehari-hari, aseton ini adalah bahan utama dari nail polish remover. Dan juga dia bisa juga sebagai penghilang minyak atau pembersih perekat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengambil sumber dari MSDS atau Material Safety Data Sheet dari Sigma Aldrich. Secara singkatnya dulu, Sigma Aldrich ini adalah perusahaan global yang mana dia ini memproduksi dan menjadi distributor utama di dunia terkait bahan kimia berkualitas tinggi. Dia ini asalnya dari Amerika Serikat, tetapi sekarang perusahaannya berada di bawah naungan Merck Group Jerman. Di kesempatan ini, mari kita bahas secara lebih detail. Dia, di struktur di samping ini, memiliki nama aseton dengan rumus kimia C3H6O. Nah, dia ini memiliki CAS number 67, strip 64, strip 1. Wujud dari aseton sendiri, itu cairan bening dan baunya tuh khas banget nih teman-teman. Nah, dia memiliki titik nyala di minus 20 derajat Celcius. Dan sifatnya ini sangat mudah menguap atau sangat-sangat volatil dan sangat mudah terbakar. Nah, sekarang mari kita bahas bahaya dan label GHS-nya. Nah, menurut sumber MSDS Sigma Aldrich, aseton ini tuh memiliki GHS 02 atau dia ini flammable. Artinya dia sangat mudah terbakar dan vapornya dapat menyala dari jarak jauh. Lalu dia memiliki GHS 07 atau iritan. Nah, ini bahaya banget nih teman-teman. Ini bisa mengiritasi mata dan kulit, serta dia memiliki efek narkotik seperti kantuk atau pusing bila berlebihan teman-teman menghirupnya. Nah, bahaya utama dia adalah, pertama, sangat mudah terbakar nih teman-teman. Yang kedua, itu bisa menyebabkan iritasi mata secara ringan ataupun sedang. Lalu yang ketiga, dapat menyebabkan pusing apabila terhirup nih teman-teman. Yang keempat, ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan pecah apabila terpapar secara berulang. Lalu yang kelima, dia ini tekanan uapnya sangat tinggi, sehingga dia sangat mudah menyebar di udara. Nah, aseton ini mungkin terlihat seperti cairan biasa, tetapi uapnya ini sangat-sangat mudah terbakar dan bisa menimbulkan pusing apabila teman-teman menghirupnya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman tidak sengaja menghirup atau tidak sengaja terkena cairan aseton? Berdasarkan MSDS yang sudah saya baca, yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan proses inhalasi, yaitu teman-teman pindah ke ruangan yang segar, lalu teman-teman longgarkan pakaian, dan apabila gejalanya ini semakin parah dirasa teman-teman, maka teman-teman harus segera ke medis. Nah, apabila terkena kulit, teman-teman bisa menggunakan cara yang paling mudah, yaitu tangan kalian harus, atau bagian kulit yang terkena itu harus dicuci menggunakan air secara mengalir dan terus-menerus selama 15 menit untuk menetralkan efeknya. Dan teman-teman bisa gunakan sabun jika diperlukan. Lalu, apa yang terjadi jika terkena dengan mata? Yang pertama, teman-teman bisa membilas mata teman-teman dengan air mengalir 15 menit dan selalu pastikan bahwa kelopak mata teman-teman terbuka secara terus-menerus selama air mengalir ya. Apabila setelah 15 menit dirasa belum mereda, teman-teman harus segera mencari bantuan medis. Sekarang, apa yang terjadi jika tertelan?
Yang pertama, teman-teman harus kumur-kumur dan minum sedikit air putih nih. Lalu teman-teman jangan muntahkan ya. Dan cari bantuan medis as soon as possible. Sekarang gimana sih cara penanganan dan penyimpanannya secara aman? Yang pertama, teman-teman untuk handlingnya itu bisa gunakan sarung tangan nitril seperti ini, safety kacamata atau safety goggles seperti ini. Lalu juga hindari menghirup uap dengan cara teman-teman memakai masker medis. Lalu pastikan cairan aseton itu yang pertama jauh dari uap panas atau api, dan juga pastikan juga jauh dari listrik statis ya. Lalu pastikan di area tersebut ini berventilasi secara baik atau fume hood. Lalu untuk storage-nya bagaimana? Nah, untuk storage-nya teman-teman bisa simpan di dalam flammable cabinet seperti ini. Lalu tutup rapat setelah digunakan dan jauhkan dari oksidator kuat seperti H2SO4. Nah, jika teman-teman memakai di laboratorium dan teman-teman mau membuangnya atau itu telah menjadi limbah, nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa aseton ini tidak boleh sekalipun terbuang ke aliran wastafel, sehingga teman-teman harus membuang ke jerigen limbah organik. Lalu jangan lupa diberi label di jerigennya yaitu flammable organic waste. Dan yang terakhir adalah serahkan kepada pengelola limbah B3 atau petugas lab yang ada. Nah, sekarang jika teman-teman sedang praktikum ataupun di sehari-hari teman-teman tidak sengaja menumpahkan aseton. Nah, jika ada tumpahan aseton, yang pertama teman-teman harus mematikan semua sumber panas dan api, termasuk listrik. Yang kedua, teman-teman itu harus menanganinya dengan sarung tangan dan goggles. Yang ketiga, teman-teman harus membawa pasir, tisu, ataupun absorben yang lain untuk menyerap si asetonnya. Dan yang terakhir itu, masukkan ke bahan serapan ke wadah limbah. Lalu pastikan untuk ventilasi ruangannya ini selalu terjaga dengan baik ya. Nah, sekian ya penjelasan singkat tentang aseton, mulai dari fungsi, bahaya, hingga cara penanganannya. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.